Bab 1161 membunuh pangeran ilahi seperti anjing. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, membunuh pangeran ilahi dengan tangan dan mengalahkan ribuan tentara dengan satu pukulan. Klon Chen Fan hanya mengejutkan yang lain, tapi tidak membuat mereka takut. Ketiga pangeran ilahi mampu menghadapinya saat bekerja bersama. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh tubuh asli Chen Fan benar-benar tak terkalahkan. Wang Wei adalah pangeran agung ilahi dari Sekte Wuji pada generasi itu dan dia cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 5 besar di Little South Heaven Roll. Meskipun dia belum menyentuh level Grand Cultivator, dia telah masuk jauh ke dalam alam Nas Chen Soul. Dia memiliki banyak harta karun ilahi dan artefak rahasia Sekte Janji di tubuhnya. Dia juga telah mengembangkan 2 hukum ilahi, termasuk Yin dan Yang. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengubah takdir. Namun, Chen Fan telah menghancurkannya menjadi pati daging dengan mudah, meskipun dia telah melancarkan serangan kekuatan penuh pada keretanya dan planet splitting Rhino miliknya. Itu terlalu menakutkan. Wang Wei memang memiliki jimat ilahi pengganti yang disediakan oleh penguasa ilahi dari Sekte Janji, tapi terus kenapa? Dia tidak mampu menahan serangan Chen Fan bahkan saat berusaha sekuat tenaga. Chen Fan hanya akan memukulnya beberapa kali lagi setelah setiap kelahiran kembali dengan jimat ilahi. Ada perbedaan besar antara tingkat kekuatan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasi oleh harta karun Dharma atau kekuatan ilahi. Selain itu, Chen Fan telah mengalahkan 100.000 tentara dengan satu pukulan. Bahkan lebih mencengangkan lagi, pada saat ini, bahkan Lin Yang yang sombong, Qiao Zhen yang dingin, dan Yuan Yi yang congkak harus bersiap menghadapi kekuatan Chen Fan. Titik akupuntur Chen Fan di sekujur tubuhnya melepaskan sejumlah besar energi, dia ditutupi dengan kilau biru seperti air. Bunga hijau yang tampaknya terbuat dari batu giok melayang di atas kepalanya. Dia diselimuti sinar cahaya dan setiap gerakan yang dia lakukan membawa momentum besar, yang mengguncang alam semesta yang luas. Itu benar-benar di luar dugaan para pangeran ilahi. Itu adalah level yang sangat berbeda, dan fakta itu membuat mereka takut. Dia mungkin tidak sekuat itu. Dia mungkin baru saja menggunakan semacam seni rahasia, kata pangeran surgawi dari Sekte Niekong dengan suara serak. Dia diselimuti lapisan kabut, tampak halus dan tidak realistis, seolah-olah dia akan melompat keluar dari dunia kapan saja. Sekte Niekong adalah sekte pembunuh terbesar di lautan bintang. Mereka tidak pandai dalam pertarungan tatap muka, keahlian mereka adalah pembunuhan terselubung, menyerang dari belakang. Kekuatan ilahi dari Sekte Niekong terutama terfokus pada penyembunyian, perjalanan antar ruang, dan pembunuhan dengan semburan kekuatan. Jadi, di antara mereka semua, pangeran surgawi dari Sekte Niekong adalah yang paling tidak takut pada Chen Fan. Jika dia benar-benar tidak bisa menghadapinya, dia bisa melarikan diri kapanpun dia mau. Pergi ke neraka, Chen Fan berteriak dengan acuh tak acuh dan mengulurkan salah satu tangannya. Tangannya, yang ditutupi dengan kilauan biru, melampaui dimensi dan setengahnya menghilang. Setelah itu, ia muncul di atas pangeran ilahi dari Sekte Niekong dan meraih kepalanya. Tidak, ada ketakutan di mata pangeran ilahi dari Sekte Niekong. Dia berteriak ketika dia mencoba melarikan diri, tetapi Chen Fan memegangi kepalanya dengan catok, lalu, bom. Kepalanya hancur seperti semangka. Banyak pecahan merah putih tertembak di mana-mana. Bahkan jiwa yang baru lahir dalam pikirannya hancur, meninggalkan mayat tanpa kepala. Chen Fan menjabat tangannya setelah membunuh pangeran ilahi dari Sekte Niekong, lalu mengambil langkah maju dan tiba-tiba melintas di langit, muncul di samping Lin Yang. Tuan Ilahi Chen, tolong jangan bunuh aku. Jantung Lin Yang juga berdetak kencang karena ketakutan. Dia berbeda dari pangeran ilahi lainnya. Dia hanya memiliki satu jimat ilahi pengganti yang tersisa, setelah bertarung dengan klon Chen Fan. Jika dia dibunuh lagi oleh Chen Fan, dia tidak dapat diandalkan lagi dan akan terungkap di alam semesta, mungkin mati di suatu tempat. Mengaum, harimau iblis api merah di sebelahnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan bergegas menuju Chen Fan dengan api yang ganas, seolah-olah ia bisa menelan segalanya dalam jarak 10.000 mil, seperti seekor harimau yang berlari menuruni gunung. Chen Beixuan, hentikan. Yuan Yi dan Qin Feng juga menyadari apa yang dia rencanakan. Mereka berteriak sambil mengeluarkan semua jenis kekuatan ilahi dan mantra Dharma,
mencoba menghentikan Chen Fan. Minggir, Chen Fan hanya melambaikan tangannya dan menghilangkan semua kekuatan ilahi. Dampak serangan baliknya menghantam Red Fire Fin Tiger. Ledakan, meskipun harimau itu memiliki darah binatang ilahi, proporsinya terlalu tipis, bagaimanapun juga, ia bukanlah keturunan binatang ilahi yang sebenarnya, jadi ia sama sekali tidak mampu menahan serangan kekuatan penuh dari tubuh dewa yang sukses di awal Chen Fan, dan segera hancur di udara. Tubuhnya yang panjangnya beberapa kaki retak dan berubah menjadi beberapa bagian, bersama dengan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat ke seluruh langit. Kemudian, Chen Fan melangkah maju dan bergegas menuju Lin Yang. Lin Yang juga mengerahkan tenaganya saat itu. Dia dikelilingi oleh Fin Qi dan energi kuat lainnya. Lapisan Fin Qi ditumpuk di atas satu sama lain dan pada akhirnya berubah menjadi api hitam yang ganas. Matahari hitam di belakangnya diaktifkan secara maksimal dan pedang hitam di tangannya mengeluarkan suara seperti hantu yang menangis. Ular marah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan naik ke langit, berkumpul menjadi kepala iblis raksasa yang akan menelan seluruh Chen Fan. Retakan, serangan itu sepertinya telah membelah alam semesta menjadi dua. Garis hitam dalam tertinggal di udara, seperti sungai lebar yang tidak dapat diseberangi oleh siapapun. Tapi Chen Fan hanya melihat ke atas. Dentang, cahaya biru langit muncul di lengannya dan berkas cahaya bersinar. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan mengerikan Lin Yang, yang cukup untuk membunuh kultivator Nas Chen Sol tahap puncak. Mustahil, mata Lin Yang melotot. Bahkan monster-monster tua atau tetua agung itu, mereka yang telah menjadi setengah penggarap agung dan hidup 60.000 tahun, tidak memiliki tubuh yang menakutkan. Pedang hitamnya adalah harta karun surgawi yang terkenal dari Sekte Matahari Iblis, itu dulunya milik Grand Elder. Itu dipelihara di Fin Pool yang terletak di Demon Sun Sect, karena direndam dalam Fin Qi selama 3.000 tahun. Itu sudah lama menjadi harta karun surgawi teratas. Tidak mungkin bagi para penggarap untuk memblokir serangannya dengan tubuh mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka, kecuali mereka adalah penggarap agung sejati. Mungkin tubuhnya sudah dekat dengan Grand Kultivator formasi jiwa, Lin yang tidak dapat mempercayainya. Chen Fan mengulurkan tangannya dan mematahkan pedang hitam itu menjadi dua bagian dengan cara yang kasar. Dia kemudian melayangkan pukulan ke Lin Yang. Ya Tuhan, tolong jangan bunuh aku. Lin yang benar-benar ketakutan saat ini. Chen Fan mampu memecahkan harta karun surgawi tertinggi dengan tangan kosong. Tubuhnya telah mencapai tingkat yang luar biasa dan mungkin sebanding dengan tubuh binatang ilahi. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan makhluk abnormal seperti itu? Bahkan para tetua agung pun tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya. Lin yang sangat ketakutan, dan tubuhnya bersandar ke belakang saat dia memohon. Tapi Chen Fan hanya melayangkan pukulan dengan tatapan acuh tak acuh dan dingin di matanya. Retakan, pukulan itu terlalu menakutkan. Energi tinju kuat yang mengguncang alam semesta berubah menjadi pancaran cahaya biru dan dengan mudah menghancurkan tubuh Lin Yang, jiwa baru lahir, dan jiwa ilahi dengan kekuatan yang luar biasa. Jimat ilahi pengganti terakhir Lin yang terbang keluar, itu juga terbakar oleh sinar cahaya biru. Pada akhirnya, Lin yang meledak, jiwa ilahinya hancur total, itu tidak bisa disembuhkan lagi. Chen Fan mengambil harta dimensional di tubuhnya dan menyimpannya di Mutiara Dinghai. Pangeran ilahi pertama tewas dalam serangan 7 sekte besar. Seluruh langit hening ketika Lin yang meninggal. Semua orang menghentikan semua yang mereka lakukan dan menoleh sambil gemetar ketakutan. Bahkan pangeran ilahi pun terkejut, Qiao Zhen, Wang Wei dan yang lainnya menjadi pucat karena berita itu. Pangeran ilahi baru saja meninggal. Chen Fan telah membunuhnya dengan ribuan tentara di sekitarnya. Penggarap jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya, penggarap inti emas, dan pangeran ilahi lainnya di dekatnya ingin menyelamatkannya, tetapi mereka tidak bisa. Seberapa mengerikankah kekuatan Chen Fan saat itu? Itu sungguh menggemparkan, itu melanda seluruh dunia. Ledakan, hukum Dharma bergemuruh di langit. Fin Sun muncul dan bersinar terang. Kemudian menjadi redup, perlahan memudar, pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Hukum Dharma Lin yang bergema di dunia setelah dia meninggal, membuat dunia merasa sedih. Semakin kuat penggarap jiwa baru lahir yang sudah mati, semakin jelas resonansinya dengan dunia, dan menjadi lebih menakutkan daripada sebelumnya. Bahkan Lin yang kuat telah mati di tangan Chen Fan dan dicubit sampai mati seperti semut, jadi bagaimana dengan yang lain? Qiao Zhen, Qiao Yu, Wang Wei,
Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu dan Pangeran Ilahi dari Sekte Niekong tidak lebih kuat dari Lin Yang. Bahkan Yuan Yi dan Qin Feng belum benar-benar melewati level Pangeran Ilahi. Mungkinkah mereka benar-benar bertarung dengan Chen Fan? Tak seorang pun mempunyai gagasan sedikit pun. Namun, Chen Fan tidak menahan diri saat itu. Tombak kerajaan, teriak Chen Fan. Bayi ilahi 9 lubang yang telah disembuhkan mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menembaki tangan Chen Fan. Tombak sepanjang 1 kaki dengan pola naga muncul. Ada seekor naga emas dengan 9 cakar melolong di tombaknya dan bola matanya tampak hidup. Beberapa energi suci keluar darinya, kekuatan tombak itu sebanding dengan harta karun kuasi ilahi. Ledakan, energi melonjak lagi, begitu Chen Fan mendapatkan tombaknya. Dia melaju ke depan, ujung tombak itu bersinar dengan cahaya terang dan memecahkan udara, berkedip puluhan mil lebih jauh dalam sekejap, untuk mencapai Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu dengan kecepatan tinggi. Mengaum, binatang penjaga dari alam ilahi Taichu, naga bersayap ganda, tiba-tiba meraung dan tubuhnya yang setinggi 1000 kaki tegak di udara. Energi yang kuat muncul darinya. Ia bahkan melebarkan sayapnya saat pola ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana dan menutupi langit, seperti 2 dinding yang menghalangi kekosongan, menutup seluruh langit. Pada saat yang sama, Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu juga menampilkan kekuatan ilahi terbaiknya dengan cepat. Dunia dengan pemikiran, dunia yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya, mereka dibentangkan membentuk perisai yang terbuat dari lautan bintang. Setiap cahaya bintang adalah sebuah dunia. Bahkan Pangeran Ilahi dari Sekte Niekong, yang bisa melompat ke angkasa, harus menghabiskan banyak waktu untuk menembus perisai itu, yang dibentuk oleh begitu banyak dunia. Kekuatan ilahi itu sudah cukup untuk membuat Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu tetap tak terkalahkan. Fiuh, Pangeran Agung Ilahi dari alam ilahi Taichu, yang menunjukkan kekuatan pertahanan terkuatnya, baru saja menghela nafas lega dan dia melihat naga bersayap ganda, sepanjang langit, tiba-tiba membeku ketika dia melihat ke atas. Lalu, sinar cahaya keemasan yang tak terbayangkan menembus dari kepala naga hingga ekornya, menembus perisai yang dibentuk oleh sayap ungunya dan langsung muncul di depan bintang-bintang. Pangeran Surgawi dari Sekte Taichu mendongak, mata terbelalak, dan melihat Chen Fan melempar tombak emas. Tombak itu secara ajaib menembus penghalang dan lapisan udara, lalu menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk tubuh Pangeran Ilahi. Berdengung, di langit, seberkas cahaya menyilaukan menembus langit. Naga bersayap ganda dan miliaran orang di dunia tidak mampu menghentikannya. Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu bahkan mampu menghilangkan rasa dingin di wajah Chen Fan, tapi sudah terlambat. Di belakangnya, sebuah tombak yang ditutupi dengan pola naga muncul, lalu menusuk tubuhnya, memutarnya dengan dalam dan lembut. Puff! Pangeran Ilahi dari Sekte Taichu telah hancur berkeping-keping oleh tombak Chen Fan, bersama dengan jiwa ilahi dan jiwa yang baru lahir. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan jimat ilahi pengganti di tubuhnya sebelum menghilang. Kehendak abadi yang tak ada habisnya pada tombak Chen Fan telah sepenuhnya menghancurkan jiwa ilahinya. Dalam sekejap, Pangeran Ilahi kedua juga telah meninggal. Seluruh Star Ocean sangat ketakutan. Pangeran Ilahi kedua meninggal. Chen Fan bahkan membunuhnya ketika dia masih memiliki jimat ilahi pengganti di tubuhnya, tidak ada waktu bagi mereka untuk bekerja. Jimat semacam itu ditulis dengan darah penggarap agung dan memiliki segala jenis kekuatan ilahi yang luar biasa. Ketika berbicara mengenai para penggarap di bawah tingkat formasi jiwa, jimat-jimat itu dapat menyatukan kembali kepingan-kepingan jiwa mereka yang hancur dalam jangka waktu tertentu, namun metode ini tidaklah sempurna. Tombak berpola naga di tangan Chen Fan secara khusus digunakan untuk menahan jimat ilahi pengganti. Senjata itu disebut Destroyer Halberd, yang digunakan oleh Raja Ilahi yang tak terkalahkan dan kejam di galaksi tengah yang telah berperang dalam banyak pertempuran. Dia telah membantai miliaran orang di planet yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk Destroyer Halberd dengan darah naga sejati dan kekejamannya yang tak ada habisnya. Bagian yang paling menakutkan adalah ia membawa niat membunuh yang cukup kuat untuk menghancurkan jiwa ilahi. Meskipun Chen Fan hanya memalsukannya dengan 1000 senjata ilahi, ia masih memiliki sedikit kekuatan Destroyer Halberd. Dia tidak menggunakannya hanya karena dia takut para pangeran ilahi itu akan melarikan diri. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai. Chen Fan menunjukkan senjata yang sangat menakutkan itu tanpa ragu-ragu. Desir, tombak Chen Fan melintas di langit seperti seekor naga, yang dikelilingi oleh cahaya keemasan dan biru.
Seberkas cahaya keemasan segera menyapu ribuan kaki di udara. 8 tetua Nas Chen Sol tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tubuh mereka terbelah menjadi dua. Bahkan jiwa baru lahir dan jiwa ilahi mereka terpotong menjadi dua bagian oleh sinar cahaya keemasan. Semua tetua itu adalah anggota dari sekte yang tidak dapat binasa. Mereka sangat kuat, dan memiliki segala macam kekuatan ilahi yang menyelamatkan jiwa dan harta rahasia. Beberapa harta mereka sedikit lebih lemah daripada jimat ilahi pengganti. Namun masih sulit untuk membunuh mereka. Namun, semua harta karun dharma dan seni rahasia bagaikan lembaran kertas di depan tombak, mereka dipotong-potong dengan mudah. Jiwa surgawi para tetua benar-benar terkoyak oleh kekejaman yang menghancurkan bumi. Bahkan penggarap besar formasi jiwa akan dilarang untuk bangkit kembali jika mereka hadir. Bang, 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 kemudian, naga bersayap ganda benar-benar terbuka dari kepala hingga ekor. Potongan tulang emas muda yang tak terhitung jumlahnya dan darah ilahi berceceran di langit, seolah-olah seorang dewi sedang menyebarkan patel. Mereka meledak seperti kembang api yang sangat mempesona. Tetap saja, setiap orang yang menyaksikan kejadian ini merasa merinding. Naga bersayap ganda adalah keturunan binatang ilahi penjaga alam ilahi Taichu, naga bersayap 6. Meskipun darahnya tidak murni, dan ia juga berada di posisi terbawah di antara binatang ilahi lainnya, bagaimanapun juga, ia adalah binatang ilahi, yang dikenal karena tubuhnya yang kuat. Rumor mengatakan bahwa seorang kultivator agung hanya mampu melukainya dengan harta karun ilahi, namun menghancurkan tubuhnya sepenuhnya hampir mustahil. Dilihat dari ini, garis keturunannya sangat kuat, ras dengan tubuh yang tangguh. Namun, seekor naga dengan garis keturunan yang begitu kuat telah terkoyak oleh serangan destruktif Chen Fan. Tubuh naganya yang setinggi 1000 kaki bahkan tidak bisa menghentikan Chen Fan sedetik pun, ia menjadi korban serangan tombak yang perkasa. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Pada saat ini, bahkan Qin Feng dan Yuan Yi terlihat sangat kedinginan. Kendaraan Phoenix api bersayap 9 Qin Feng tidak bisa menahan erangan, matanya penuh kecemasan. Kekuatan Chen Fan terlalu menakutkan. Desir, desir, desir. Sementara semua orang ketakutan, Chen Fan mengambil kesempatan untuk mempercepat kelompok pembudidaya Nas Chen Sol. Kali ini, ada lebih dari 100 tetua Nas Chen Sol dari 7 sekte ilahi dan yang terlemah di antara mereka memiliki level Nas Chen Sol tahap awal. Mereka cukup untuk mendominasi sebuah planet dan mengabaikan miliaran orang dari kalangan atas. Dan kemudian, Chen Fan bergegas ke arah mereka seperti seekor harimau dalam kawanannya, membunuh setidaknya 4 tetua setiap kali dia mengayunkan tombaknya. Chen Fan telah menyempurnakan Destroyer Halberd dengan jiwa ilahinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kualitasnya sebanding dengan harta karun kuasi ilahi dan sangat tajam. Harta karun roh jiwa baru lahir yang normal akan terbelah menjadi dua segera setelah menyentuhnya. Chen Fan sendiri sangat kuat, dan kekuatannya dikalikan dengan tombak. 48.000 titik akupuntur pada tubuh dewa kesuksesan awalnya tetap terbuka untuk menyerap energi dunia yang tak ada habisnya, darahnya juga terus mengalir seperti sungai Yangtze, menghasilkan suara yang menggelegar. Ketika tubuh dewa didorong ke tingkat tertinggi, jantung Chen Fan berdebar kencang. Buk, buk, buk. Setiap suara membuat udara bergetar, seolah-olah Tuhan sedang memainkan drum. Tubuh banyak kultivator inti emas di dekatnya hampir hancur berkeping-keping, dan jiwa ilahi mereka gemetar karena suaranya. Chen Fan basah kuyup dalam cahaya dewa dan dia mengeluarkan sinar biru terang. Tombak di tangannya seperti naga panjang, ganas dan ganas. Dia saat ini seperti dewa perang yang turun ke dunia manusia. Semua penggarap jiwa yang baru lahir, pangeran ilahi, dan jenderal ilahi sama rapuhnya seperti semut, sangat rentan di hadapannya. Desir, Wang Wei yang baru saja terlahir kembali dengan berani terbelah dua oleh tombaknya. Itu adalah pangeran ilahi ketiga. Sekte Wuji menduduki peringkat ketiga di antara 7 sekte ilahi, peringkat di bawah Istana Apollo dan Sekte Changshan. Tetap saja, pangeran agung ilahi mereka telah dibunuh dan dihancurkan dengan mudah oleh Chen Fan. Sayap roh di punggung Wang Wei, yang setara dengan harta karun surgawi, bahkan dirobek dan disimpan di dalam mutiara Dinghai. Chen Fan berencana memberikannya kepada murid-muridnya, seperti Asiu. Berdengung. Ketika miliaran planet, matahari keemasan dan bulan terbit di barat, yang merupakan tanda kematian Wang Wei, para pangeran ilahi dan jenderal ilahi dari sekte besar tidak bisa tetap pasif lagi. Tidak, jenderal ilahi dari sekte Wuji menangis darah.
Chen Beixuan, kamu membunuh pangeran ilahi kami. Sekte janji akan bertarung bersamamu sampai akhir. Seorang tetua dari Sekte janji membakar jiwa ilahinya dan berubah menjadi seberkas cahaya perak terang, ditujukan ke arah Chen Fan. Serangan itu mengguncang dunia, kekuatannya bahkan melampaui level Nas Chen Sol tahap puncak, mencapai ranah formasi jiwa. Namun, Chen Fan hanya membalas dengan santai, membelah cahaya perak yang menyilaukan menjadi dua. Dia kemudian bergegas maju lagi dengan tatapan dingin di matanya. Pakaian hitamnya berkibar tertiup angin dan sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, menyinari seluruh lautan bintang seperti bendera. Pada saat ini, Chen Fan sedang memegang tombak di tangannya, melayang di langit sambil berlumuran darah. Dia tidak terlihat seperti pemuda lagi, tetapi lebih seperti seorang pembunuh yang berjalan keluar dari lautan darah yang mengerikan di mata semua penonton. Kami tidak bisa ragu lagi. Mari bekerja sama dan bertarung dengannya sampai akhir. Teriak Qin Feng sambil memegang kendali di tangannya. Benar, jangan terintimidasi olehnya. Dia hanya memiliki tubuh yang mirip dengan setengah penggarap besar dan harta karun Dharma yang tajam di tangannya. Kami masih memiliki harta rahasia yang diberikan oleh Tuhan kami, kita tidak lebih lemah dari dia. Jangan lupakan bantuan 100.000 tentara, kita bisa bertahan. Pangeran surgawi dari Sekte Niekong berteriak keras, dengan wajah pucat setelah dilahirkan kembali. Membunuh, Yuan Yi segera mengendalikan gambar bulan untuk menyerang tanpa basa-basi. Ledakan, 5 pangeran surgawi yang tersisa, termasuk Qiao Zhen dan Qiao Yu, juga bergerak pada saat yang sama, menyerang Chen Fan dengan sekuat tenaga. Tidak ada yang berani bersikap santai lagi pada saat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan terlalu menakutkan. Dia membunuh pangeran ilahi seperti anjing. Akan sangat ceroboh jika mereka menahan diri di depan tuan seperti itu. Ledakan, Qin Feng bergegas ke garis depan. Dia memegang tombak yang terbuat dari emas. Burung Phoenix api bersayap 9 menarik kereta ke depan dan rodanya berguling saat melaju melintasi langit. Dia menginjak seberkas cahaya dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang ditembakkan ke arah Chen Fan. Rambut Pangeran Agung Ilahi dari Istana Apollo menonjol seperti kobaran api dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan api emas. Tombaknya sangat tajam hingga berkilauan dan dia mengendarai burung Phoenix api seolah-olah dia bisa menembus langit. Dia jauh lebih kuat dari Wang Wei dan yang lainnya. Bahkan 10 jenderal ilahi tidak akan cukup untuk menahan serangannya. Yuan Yi melambaikan tangannya. Bulan yang dingin jatuh langsung dari langit dan menjadi cahaya kenaikan yang indah, yang menebas Chen Fan. Ada seorang penggarap kuno berdiri di udara, di dalam cahaya kenaikan. Tebasan melonjak langit biru itu cukup kuat untuk mengubah seorang penggarap Nas Chen Sol tahap puncak kembali menjadi manusia biasa. Jika klon Chen Fan ada di sana, dia akan hancur oleh serangan itu. Pangeran ilahi dari Sekte Niekong melompat lebih tinggi di udara, sementara Qiao Zhen dan Qiao Yu menampilkan kekuatan ilahi mereka. Banyak tetua jiwa yang baru lahir dan jenderal ilahi berteriak dan mengerahkan puluhan ribu prajurit ilahi yang tersisa. Mereka membentuk formasi skala besar dan mengepung Chen Fan dari segala arah. Segala jenis kekuatan ilahi dan mantra Dharma diluncurkan. Jumlah bendera sama banyaknya dengan pepohonan di hutan dan kilauan yang dihasilkan oleh armor itu seterang matahari. Kekejaman yang sangat kuat memenuhi ruang sekitarnya. Semua kultivator inti emas menggunakan energi mereka yang paling kuat. Semua orang tahu, jika mereka tidak dapat membunuh Chen Fan, pertempuran ini pasti akan berakhir dengan kekalahan 7 sekte ilahi. Sekte yang tidak dapat binasa berdiri di langit dan menghadap ke lautan bintang. Bagaimana mereka bisa menerima kegagalan seperti itu? Para penggarap agung pasti akan marah. Mereka yang berada di bawah pangeran ilahi mungkin akan dibunuh. Kalau begitu, mereka lebih baik mati dalam pertempuran. Membunuh. Pada saat itu, energi ganas mengguncang matahari dan bulan. Bahkan tulang miliaran orang yang menyaksikan pertempuran dari bumi dapat merasakan energi dingin di atas mereka. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu hanyalah sekelompok semut. Karena kamu berani datang ke bumi, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Ingatlah untuk tidak mengacaukan planet timur dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Chen Fan tampak acuh tak acuh dan matanya sangat dingin. Dia berdiri di langit saat tubuhnya mengeluarkan sinar cahaya yang panjangnya 10.000 kaki. Serangan yang dilakukan dengan tombak di tangannya meninggalkan banyak anggota tubuh yang patah, juga membunuh prajurit ilahi yang tak terhitung jumlahnya.
Penggarap inti emas, penggarap jiwa baru lahir, jenderal ilahi, dan para tetua dibunuh oleh tombak emas Chen Fan yang sangat tajam. Bahkan Qin Feng, pangeran ilahi dari Istana Apollo, dengan mudah tersingkir. Desir, pangeran ilahi dari Sekte Niekong ingin melakukan serangan diam-diam. Dia bahkan membakar harta rahasianya. Energi suci keluar dari belati tanpa nama di tangannya. Kekuatannya menembus batas level Nas Chen Sol dan mencapai level suci. Tampaknya itu adalah harta terlarang yang dibuat oleh seorang penggarap agung, itu bisa membuat serangan seperti yang dilakukan ahli formasi jiwa. Meskipun kekuatan penggarap agung terkekang dan tidak bisa eksis di alam semesta itu, namun tetap saja itu sangat menakutkan. Seluruh ruang berguncang, matahari dan bulan bergetar dan tubuh penggarap inti emas yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan hancur berkeping-keping. Sayangnya, Chen Fan pintar. Dia telah mencapai jiwa dewa dan berada di depan permainan. Dia segera melesat pergi dan energi suci yang kuat hanya menyentuh separuh tubuhnya. Meskipun tubuh dewa yang awalnya sukses telah terluka, bahkan seorang kultivator agung pun tidak akan mampu menghancurkannya dengan serangan kekuatan penuh, belum lagi serangan yang dilakukan dengan energi kurang dari setengahnya. Itu segera sembuh. Membunuh. Chen Fan sangat marah. Dia membunuh 100.000 prajurit ilahi dan darah mengalir kemana-mana. Pangeran surgawi dari Sekte Niekong tidak dapat mengelak tepat waktu dan dihancurkan menjadi saus daging. Lautan darah menutupi segala sesuatu di angkasa pada hari itu, seluruh langit berubah menjadi lautan merah. Kekuatan ganasnya mengguncang langit, dentang, di luar angkasa yang dingin, pembunuhan itu mengguncang langit dan darah membanjiri segalanya. Gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di area tersebut. Semua penggarap dari planet lain melebarkan mata mereka, mencoba melihat apa yang terjadi. Tetapi bahkan Tuan Jiwa yang baru lahir seperti Tuan Surgawi Anpo tidak dapat melihat dengan jelas. Miliaran orang di bumi hanya bisa melihat melalui gambar buram yang dibawa oleh satelit dan mencoba menebak. Namun, semua orang bisa melihat Tuan yang diselimuti. Aura memegang tombak emas, melayang di antara para penggarap di lautan darah, jauh di atas langit. Rambut hitamnya berkibar dan matanya seperti obor. Siapapun dapat melihatnya dengan jelas, meskipun jaraknya 100 km. Membunuh. Chen Fan tampak kedinginan. Setiap serangan yang dia lakukan membunuh 1000 penggarap inti emas. Prajurit ilahi inti emas tahap puncak yang dipilih oleh Sekte Ilahi tidak mampu menahan satu pun serangan Chen Fan, tidak peduli apakah mereka diorganisir dalam formasi. Bahkan para tetua dan jenderal surgawi dari sekte besar itu dibunuh oleh Chen Fan. Hanya 4 pangeran surgawi yang tersisa yang bisa melawannya dengan cara yang lebih seimbang. Dentang, Qin Feng, pangeran agung ilahi dari Istana Apollo, mengemudikan keretanya ke garis depan. Dia mengayunkan tombak emas di tangannya seperti naga, tetapi Chen Fan menggunakan tombaknya untuk menjatuhkannya, rambutnya menjadi berantakan dan dia berlumuran darah. Yuan Yi bahkan menampilkan Blue Sky Soaring Slash. Bulan purnama jatuh dari langit, tapi Chen Fan dengan mudah memecahkannya dengan sebuah serangan. Adapun yang terlemah, Qiao Zhen dan Qiao Yu, keduanya bekerja sama untuk membentuk lukisan bentuk asli pemandangan dengan gunung, peri, dan ular terbang di dalamnya. Roh dewa yang tak terhitung jumlahnya turun dari lukisan itu dan menyerang Chen Fan, tetapi dia hanya mengangkat tombaknya ke langit, dan kekejamannya yang kuat, yang dapat mengoyak langit, membunuh semua roh tak kasat mata itu. Jika Qiao Zhen dan Qiao Yu tidak berlari cukup cepat, mereka akan mati di tangan Chen Fan. Yuan Yi berbalik dan berkata kepada Qin Feng dengan wajah pucat, "Kami tidak bisa menahan diri lagi, Saudara Qin. Kita akan menjadi orang berikutnya yang mati jika kita tidak menggunakan kartu truf kita." Qin Feng mengertakkan gigi dan mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan pedang emas. Ledakan. Ketika pedang ilahi muncul, energi suci tiba-tiba keluar dari gagang pedang. Kekuatan mengerikan itu tersebar di area radius 100 mil, kultivator inti emas yang tak terhitung jumlahnya merasa seolah-olah tubuh mereka retak dan hati mereka gemetar. Udara bahkan terbelah oleh pedang Qi yang tak terlihat, menciptakan celah raksasa yang masuk jauh ke dalam alam semesta. Arai dewa tak kasat mata yang menutupi bumi tampaknya terstimulasi, dan banyak riak muncul. Bersenandung, pedang ilahi mengeluarkan suara yang mengguncang langit. Banyak pembudidaya inti emas di dekatnya segera meledak, berubah menjadi kabut darah. Jenderal ilahi jiwa baru lahir lainnya juga mundur ketakutan. Qin Feng memegang pedang itu saat energinya melonjak tanpa henti, seolah-olah ia telah menembus semacam hambatan menuju tingkat yang tidak diketahui.
Harta karun kuasi ilahi. Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap pedang itu. Itu adalah senjata ilahi yang dibuat oleh penggarap besar formasi jiwa, yang membawa energi dari penggarap besar itu. Bahkan sedikit pun akan membuat langit hancur. Setetes darah seorang penggarap agung sudah cukup untuk membunuh penggarap jiwa yang baru lahir, bagaimana dengan senjata yang mereka buat sendiri. Itu benar, pedang ini disebut Yaoyang. Itu salah satu dari 7 pedang Kaisar Istana Apollo. Chen Beixuan, saya tidak ingin menggunakannya sebelumnya, tetapi Anda benar-benar membuat saya takjub. Saya harus menggunakan kartu truf ini, kata Qin Feng dengan pedang ilahi di tangannya dan ribuan sinar cahaya di sekelilingnya. Saat mereka melihat melalui cahaya, orang dapat melihat otot-ototnya bergetar. Pembuluh darah birunya muncul dan wajahnya berubah bentuk. Dia hanya bertahan dengan paksa. Meskipun harta karun kuasi ilahi berada di bawah harta karun ilahi yang sebenarnya, bagaimanapun juga itu adalah pedang Kaisar Istana Apollo. Bahkan seorang penggarap jiwa yang baru lahir akan mengalami tekanan besar untuk kekuatannya. Pangeran ilahi dari Istana Apollo adalah seorang kultivator terbaik di antara para kultivator Nas Chen Sol tahap puncak, itulah sebabnya dia bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Ledakan, saat mereka berdua berbicara, Yuan Yi mengangkat tangannya dan pedang sedingin bulan muncul di atas kepalanya. Setelah muncul, energi menakutkan yang sebanding dengan pedang ilahi Yao yang meningkat. Semua orang bisa melihat, pedang itu berkilauan, itu ditutupi dengan riak-riak seperti sungai yang jernih, seolah mencerminkan ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Blue Sky Divine Blade, kata seorang tetua. Itu adalah salah satu harta karun penjaga sekte Changshen, pedang ilahi yang mengerikan yang dikatakan mampu menghilangkan kekuatan yang diperoleh seorang kultivator setelah 50.000 tahun berkultivasi. Meskipun itu hanyalah harta karun kuasi ilahi, kekuatan ilahi yang dimilikinya sangat luar biasa hingga melampaui tingkat harta karun kuasi ilahi. Di saat yang sama, Qiao Zhen dan Qiao Yu juga mengertakkan gigi, lukisan gunung dan sungai yang panjangnya 10.000 mil terbentang di bawah kaki mereka. Lukisan itu 1000 kali lebih realistis daripada lukisan pemandangan bentuk asli sebelumnya. Ada gunung, sungai, hutan sepanjang ribuan mil, kota, bangunan, dan miliaran orang. Seluruh dunia terbuka, peta alam semesta sungai gunung dari Sekte Fuyao. Itulah harta yang mereka gunakan untuk menjaga sekte mereka. Saya tidak percaya mereka membawanya ke sini. Tuan Naga terkejut. Peta Mountain River Universe bukanlah senjata untuk menyerang. Itu bisa membentuk dunia seperti mutiara Dinghai milik Chen Fan. Meskipun dunia ini tidak nyata, namun tidak jauh dari itu. Seorang penggarap agung dapat dengan mudah memasukkannya ke dalam tubuhnya jika dia memilikinya. Dia tidak perlu membuat peta ilahi sendiri, yang membuat segalanya 10.000 kali lebih mudah. Itu benar-benar harta yang sangat berharga. Nilainya lebih dari pedang ilahi Yaoyang dan pedang ilahi langit biru. Bahkan Chen Fan sedikit menyipitkan matanya. Total ada 3 harta karun kuasi ilahi. Sepertinya 7 sekte surgawi benar-benar bertekad, kata Guru Ling Yun dengan bibir gemetar. Ledakan, 3 energi kuat dari tingkat formasi jiwa mengalir di udara dan jatuh dari langit, membuat orang-orang yang berada beberapa ribu mil di tanah berlutut dan gemetar. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan pangeran ilahi manapun. Hati orang lain yang mengetahui hal ini juga tenggelam. Harta karun ilahi sangat langka di lautan bintang. Banyak penggarap besar formasi jiwa bahkan tidak bisa membuatnya sepanjang hidup mereka. Itulah sebabnya harta karun ilahi adalah senjata ilahi terhebat dari sebuah sekte besar, dan mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya. Sepertinya harta karun kuasi ilahi adalah yang paling kuat di antara senjata ilahi. Ada 8 pangeran ilahi yang hadir, namun hanya 3 di antara mereka yang membawa harta karun kuasi ilahi, yang menunjukkan betapa langkanya harta karun itu. Bahkan 7 sekte ilahi takut harta karun kuasi ilahi mereka akan hilang di bumi. Hal ini akan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar daripada kematian pangeran ilahi. Qin Feng dan yang lainnya juga tidak ingin menggunakannya, tidak jika mereka tidak berada dalam momen kritis hidup dan mati. Chen Beixuan, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu menyerah? Qin Feng memegang pedang ilahi miliknya, bermandikan ribuan sinar cahaya kemasan. Suara dinginnya datang dari atas langit dan gelombang energi yang menakutkan melaju ke arah Chen Fan. Yang terakhir hanya merasa seolah-olah berada di lautan yang mengamuk, berisiko terbalik kapan saja. Yuan Yi,
Qiao Zhen dan Qiao Yu juga bergegas maju dengan harta karun kuasi ilahi mereka. Berdengung, pedang ilahi langit biru membelah langit seperti seberkas cahaya hijau. Bunga dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan segera menghilang. Masing-masing bunga mewakili satu abad budidaya dan banyak di antaranya berarti pedang langit biru ilahi telah membunuh banyak penggarap jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya. Desir, Qiao Zhen dan Qiao Yu juga menyebarkan peta alam semesta sungai gunung. Peta ilahi ini, yang berisi sebuah dunia kecil, mungkin tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi ini adalah harta karun Dharma pertahanan terbaik. Serangan apapun yang dapat membuat gunung-gunung runtuh, danau-danau pecah, dan lautan mengamuk, hanya akan sedikit mengguncang peta sungai gunung, itu tidak akan menimbulkan kerusakan permanen setelah jatuh ke dunia. Bahkan ada rumor, bahkan setengah penggarap besar tidak akan bisa melarikan diri jika mereka jatuh ke dalam peta itu. Mereka akan terjebak di sana selama 1 juta tahun dan pada akhirnya berubah menjadi kerangka. Boom, boom, boom. 3 energi kuat mengelilingi Chen Fan. Suara pedang bergema di dunia, sementara pedang bersinar di langit dan dunia berubah. Bahkan Tuan Naga, yang percaya pada Chen Fan, merasa jantungnya berdebar kencang. Haha, mustahil bagi kalian bertiga untuk mengendalikan harta karun kuasi ilahi itu untuk waktu yang lama. Kamu hanya bisa menyerang paling banyak sekali, kata Chen Fan dengan tenang sambil memegang tombak di tangannya dan menebas ke arah tertentu, membunuh beberapa nas Chen Soul Overlord terakhir. Kami bisa membunuhmu meski hanya 1 serangan. Qin Feng mendengus. Yuan Yi, Qiao Zhen dan Qiao Yu juga terlihat dingin dan kejam. Harta karun kuasi ilahi mereka menghasilkan suara berdentang dan siap untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan gunung-gunung dengan serangan kapan saja. Banyak orang gemetar di bawah tekanan senjata tajam itu. Bahkan orang-orang yang menyaksikan dari Gunung Qiong Utara yang jaraknya beberapa ratus kilometer dapat merasakan 3 energi yang menghancurkan bumi. Seolah 3 dewa di alam semesta telah terbangun. Tidak ada yang meragukan bahwa mereka dapat meratakan seluruh kota Chuzhou atau provinsi Jiangnan dengan 1 serangan. Itulah kekuatan harta karun kuasi ilahi. Sayangnya, meskipun harta karun Dharma sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda kendalikan, dan mereka tidak akan dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Chen Fan menjentikkan jarinya. Selain itu hanyalah harta karun kuasi ilahi, bukan harta karun ilahi yang sebenarnya, dan itu tidak berada di tangan penggarap agung, jadi mereka tidak bisa membuatku takut. Kamu tidak punya rasa malu, teriak Qin Feng sambil mengangkat pedang ilahi dan menebas ke depan. Ledakan. Pada saat itu, miliaran sinar cahaya keluar dari pedang ilahi Yaoyang. Itu seperti pedang yang diikatkan di pinggang Raja Ilahi, energi ilahi yang tak ada habisnya tersapu beberapa ribu mil di alam semesta. Semua planet kecil, meteorit, dan puing-puing kosmik segera hancur, berubah menjadi pecahan terkecil setelah serangan tersebut. Bahkan bulan di sampingnya sedikit bergetar, seolah-olah diliputi oleh kengerian tebasan itu. Bangkit, Yuan Yi, Qiao Yu dan Qiao Zhen mengeluarkan harta dharma mereka pada saat yang bersamaan. Pedang langit biru ilahi berubah menjadi naga hijau setinggi 1000 kaki. Lampu hijau menyinari seluruh langit dan sepertinya ada naga sungguhan yang berkedip ke arah Chen Fan, dengan taring dan cakar. Cahaya kenaikan keluar dari tubuhnya, siapapun yang menyentuhnya akan segera mengalami transformasi, terjatuh kembali dan menjadi manusia biasa dengan kecepatan tinggi, setelah semua kekuatannya dilucuti. Bahkan penggarap jiwa, yang baru lahir pun tidak akan bisa menghindarinya. Peta alam semesta sungai gunung mengikuti mereka dan tersebar di langit, menciptakan dunia untuk melindungi mereka bertiga. Tampaknya khawatir Chen Fan akan bertindak terlalu jauh. Ledakan, saat dia menghadapi 3 tingkat formasi jiwa yang hampir menghancurkan bumi, Chen Fan tertawa terbahak-bahak saat kekuatan dharmanya melonjak di depan tatapan ketakutan semua orang. Ia dengan cepat menembus tingkat inti emas, kemudian naik melampaui batas tingkat jiwa yang baru lahir dan mencapai tingkat yang sulit dipercaya dan tidak dapat diprediksi. Dia duduk di langit seperti Tuhan. Energinya sebanding dengan 3 harta karun kuasi ilahi dan bahkan mungkin lebih kuat. Desir, Chen Fan hanya menjentikkan lengan bajunya dengan lembut dan seberkas cahaya muncul, yang melintas di langit seperti pelangi berwarna-warni. Kekuatan esensi dewa yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya dan 3 harta karun kuasi ilahi terpental, terbang puluhan ribu mil jauhnya di alam semesta. Tidak peduli seberapa keras Qin Feng, Yuan Yi dan yang lainnya mencoba, mereka masih tidak dapat mengendalikan mereka. Ini,
Semua orang tersentak dan memandang Chen Fan dengan kaget. Ledakan, pedang ilahi Yaoyang, yang dikelilingi oleh aura keemasan cerah dan ribuan sinar cahaya, pedang ilahi langit biru, dengan rona hijau seperti air dan peta alam semesta sungai gunung, yang dapat membentuk sebuah dunia, diklaim memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan pertahanan untuk memblokir semua serangan di bawah level Dewa Ilahi, semua dihempaskan oleh Chen Fan, seolah-olah dia sedang mengibaskan debu dari pakaiannya. Bagaimana mungkin? Qiao Zhen dan Qiao Yu tercengang. Serangan Chen Fan benar-benar di luar dugaan keempat pangeran ilahi, seolah-olah datang dari luar angkasa, seperti dewa yang menjentikkan lengan bajunya. Para tetua yang tersisa, jenderal ilahi, dan para penggarap dari planet lain yang menyaksikan pertempuran di bumi juga tercengang. Itu adalah harta karun kuasi ilahi. Bahkan jika mereka tidak dapat melakukan serangan kekuatan penuh seorang penggarap besar, mereka harus memiliki setidaknya 40% dari kekuatan tersebut. Penggarap Conate atau inti emas manapun yang memegang harta karun kuasi ilahi akan cukup kuat untuk mengalahkan semua penggarap jiwa yang baru lahir, bahkan pangeran ilahi dari 7 sekte ilahi yang bekerja sama tidak akan mampu melawan. Harta karun kuasi ilahi telah memasuki tingkat formasi jiwa yang misterius. Mereka dibuat dengan material ilahi yang paling kuat. Di antara semuanya, artefak yang diukir dengan hukum ilahi dan Grendau tingkat formasi jiwa adalah artefak yang tidak dapat dijelaskan oleh senjata biasa atau harta karun surgawi. Harta karun kuasi ilahi itu terkadang merupakan klon dari penggarap besar formasi jiwa dan memiliki kekuatannya. Selain para tetua agung, yang telah berkultivasi selama 50.000 tahun, hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah menginjakkan satu kaki di tingkat formasi jiwa, tidak ada orang lain yang mampu melawan harta karun kuasi ilahi dengan tangan kosong. Saya tidak percaya, teriak Qin Feng, desir, jiwa ilahinya terbakar abis seperti api. Api emas muncul dari tubuhnya. Jimat ilahi muncul di atas kepalanya dan terbakar tanpa angin. Energi Qin Feng melonjak dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia dengan paksa membakar vitalitasnya dan mengucapkan mantra dengan tangannya, mengendalikan pedang ilahi Yaoyang yang jaraknya puluhan kilometer untuk menyerang Chen Fan. Yang mulia, hentikan. Darah hampir tumpah dari mata beberapa tetua yang tersisa. Harta karun kuasi ilahi bukanlah senjata biasa. Bahkan penggarap jiwa baru lahir yang kuat hanya akan mampu mengendalikan mereka. Untuk melakukan satu serangan, meskipun Qin Feng adalah keturunan dari penggarap agung dan pangeran agung ilahi dari Istana Apollo, dia harus membayar mahal untuk melancarkan serangan kedua. Seperti yang diharapkan, gemerincing, tangan Qin Feng dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat, seolah-olah energi dan darahnya diserap oleh pedang ilahi. Awalnya hanya lengannya, lalu dada, anggota badan, organ dan kepalanya. Qin Feng pada akhirnya berubah menjadi kulit dan tulang. Jika bukan karena jantungnya masih berdebar kencang, banyak orang akan mengira dia telah meninggal. Namun, pedang ilahi Yaoyang sepertinya sudah cukup prima. Bila setinggi 3 kaki itu melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya lagi. Ribuan sinar cahaya keemasan, denyut aura, dan energi suci yang kuat terwujud di langit. Itu mengejutkan seluruh wilayah luar angkasa, seperti entitas yang baru saja bangkit, dengan kekuatan yang dapat mengguncang bulan dan membuat miliaran orang berlutut. Saya ikut. Yuan Yi juga mengertakkan giginya, membakar vitalitasnya dan menebas Chen Fan dengan Blue Sky Divine Blade miliknya. Dia membayar harga yang lebih besar daripada Qin Feng untuk serangan itu. Kekuatannya turun, dari Nas Chen Soul level tahap puncak, kembali ke Nas Chen Soul level tahap tengah. Pedang ilahi langit biru tidak mengambil darah manusia, melainkan kekuatan mereka. Ledakan, 2 senjata ilahi yang diselimuti cahaya keemasan dan dingin menyerang Chen Fan lagi dengan kekuatan tingkat formasi jiwa, seperti naga seperti langit. Tidak diragukan lagi, itu akan menjadi serangan terakhir yang dilakukan kedua pangeran ilahi. Tidak ada tuan jiwa yang baru lahir yang akan bertahan jika mereka berada di tempat Chen Fan. Namun, Chen Fan hanya mengangkat tangannya, lalu dengan lembut menjentikkan jarinya 2 kali. Ledakan, 2 suara gemuruh terdengar, radius 1000 kaki dari langit di sekitar Chen Fan meledak, dan sebuah lubang hitam raksasa yang dalam muncul. Gempa susulan yang tak terlihat mengubah penggarap inti emas yang masih hidup dalam jarak beberapa ribu mil menjadi kabut darah. Bahkan tuan jiwa yang baru lahir didorong mundur beberapa ratus kaki dan memuntahkan darah, seolah-olah dada mereka akan terkena palu.
Kedua senjata ilahi telah disingkirkan oleh Chen Fan dengan 2 jari lagi. Kali ini, mereka terbang kembali sejauh 60.000 mil, lebih jauh dari yang terakhir kali. Bagaimana mungkin? Qin Feng benar-benar tercengang. Dia mengeluarkan obat ilahi ungu yang hanya tersisa 1/5, tapi masih membuat tubuhnya langsung menggembung. Kulitnya menjadi cerah kembali dan dia penuh energi, dia tidak terlihat lemah sama sekali. Yuan Yi juga mengeluarkan obat kuasi ilahi untuk meningkatkan kekuatannya kembali ke tingkat puncak. Namun, mereka berdua menjadi pucat saat melihat hal itu terjadi. Obat-obatan ilahi dan obat-obatan kuasi ilahi adalah hal-hal yang membuat mereka tetap hidup dan jauh lebih berharga daripada jimat ilahi pengganti. Tetap saja, Chen Fan telah menepis serangan yang telah mereka tangani dengan semua yang mereka miliki. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kecil hati? Itu tidak mungkin. Selain setengah kultivator besar yang telah menyentuh hukum Dharma formasi jiwa, bagaimana orang lain bisa melawan harta karun kuasi ilahi dengan tangan kosong? Apakah Anda seorang tetua agung dari suatu sekte ilahi? Qin Feng menggelengkan kepalanya dengan ketakutan di matanya. Chen Fan hanya menggunakan semacam seni rahasia yang kuat atau seni dewa untuk menyerang sebelumnya, tapi kemudian dia benar-benar menjatuhkan 2 senjata ilahi dengan kekuatan aslinya beberapa saat sebelumnya. Qin Feng hanya melihat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh para tetua agung sekte, yang tetap mengasingkan diri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sampai pada titik darah mereka telah mengering dan mereka hanya tinggal kulit dan tulang, namun memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Bahkan beberapa tetua agung yang berusia 50.000 tahun tidak memiliki kekuatan ilahi yang menakutkan seperti Chen Fan. Namun, energi vital Anda sangat kuat dan Anda memiliki cahaya yang muda. Kamu sama sekali tidak tampak seperti orang tua. Qin Feng tidak bisa memahaminya. Bukan hanya dia, Yuan Yi, Qiao Zhen, Qiao Yu dan para jenderal surgawi yang tersisa dari sekte besar juga tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Ada kesenjangan besar antara tingkat jiwa baru lahir dan formasi jiwa. Tidak ada tuan yang mencoba melewati celah tersebut yang akan berhasil tanpa menghabiskan ribuan tahun. Mereka belum pernah mendengar ada setengah kultivator agung yang berusia di bawah 5.000 tahun. Bagaimana semut bisa memprediksi dan membayangkan kekuatanku? Chen Fan berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Seberkas cahaya warna-warni muncul di bawah kakinya, yang membentang hingga ke tempat para pangeran ilahi berada, seperti jalan yang dibentuk oleh cahaya. Chen Fan berjalan di atas sorotan cahaya. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, jubahnya berkibar tertiup angin dan tubuhnya dikelilingi oleh aura warna-warni, seperti dewa dari surga. Meskipun harta karun kuasi ilahi sangat kuat, Chen Fan telah mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dan memiliki kekuatan jiwa setengah baru lahir. Itu mungkin hanya kekuatan jiwa yang baru lahir penuh, tapi itu masih sangat menakutkan. Selama penggarap besar formasi jiwa yang sebenarnya tidak muncul, Chen Fan lebih dari mampu mengalahkan semua orang di bawah tingkat formasi jiwa. Tidak, Pangeran Surgawi ketakutan, melihat Chen Fan berjalan dengan tatapan acuh tak acuh. Qiao Zhen, Pangeran Agung Ilahi dari Sekte Fuyao, juga membakar energinya dan membentuk dunia di depan Chen Fan dengan peta alam semesta sungai gunung lagi, terlepas dari tentangan saudara perempuannya, Qiao Yu. Dia memuntahkan banyak darah dan hampir mati. Namun, Chen Fan hanya menghentakkan kakinya. Ledakan, seberkas cahaya ditembakkan ke langit. Pelangi berwarna-warni muncul lagi di peta Mountain River Universe. Dia berjalan di atas pelangi dan menginjak peta alam semesta, artefak yang dibentuk oleh dunia ini sedikit bergetar. Chen Fan seperti dewa kuno yang menciptakan dunia. Kakinya mampu membuat tanah runtuh dan gunung-gunung hancur, sama seperti ia mampu menghancurkan negara. Bahkan peta alam semesta sungai gunung pun kewalahan. Bang! Boom! Chen Fan menginjak peta alam semesta untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya, harta karun kuasi ilahi tidak lagi mampu menahannya. Itu menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan jauh ke alam semesta. Kejutan dari energi peta alam semesta Qiao Zhen menjadi kabut darah, lenyap sepenuhnya. Saudara laki-laki, Qiao Yu menjerit sangat sedih. Rambut putri ilahi ini menjadi berantakan, gaun putihnya berlumuran darah. Dia tidak terlihat seperti putri ilahi lagi. Air mata mengalir di wajahnya yang menakjubkan, ada sedikit keganasan di matanya saat dia menatap Chen Fan seperti iblis dari neraka. Kamu membunuh saudaraku. Aku akan membunuhmu, dasar iblis. Boom!
Dia bahkan membakar vitalitasnya dan menyerang Chen Fan dengan pisau Fuyao, seperti seberkas cahaya putih yang menembus matahari. Cahaya ilahi bersinar dan gelombang energi menggeram. Siapapun yang menghadapi putri surgawi yang cantik itu mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Namun, Chen Fan hanya menjentikkan lengan bajunya dengan lembut. Kekuatan esensi dewa yang sangat menakutkan melonjak. Itu adalah kekuatan dewa bayi, yang jauh lebih kuat daripada esensi sejati dunia manusia. Bahkan, para pangeran ilahi dan putri ilahi di galaksi tengah pun tidak akan mampu menolaknya. Ledakan, Qiao Yu hancur berkeping-keping karena serangannya. Seorang putri ilahi telah terbunuh dengan cepat. Chen Fan menahan jimat ilahi pengganti ketika hendak mulai bekerja, lalu dia menyimpannya di mutiara Dinghai. Gemerincing, gemerincing. Pada saat itu, Qin Feng, yang akan selalu tetap tenang dan tidak bergerak bahkan jika gunung runtuh di depannya, juga mulai gemetar. Menjentikkan harta karun kuasi ilahi, membunuh pangeran ilahi dan menekan jimat ilahi, kekuatan yang ditunjukkan Chen Fan saat itu benar-benar melampaui imajinasi mereka. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti itu, bahkan di sekte yang tidak dapat binasa. Di mata mereka, Chen Fan bahkan tampak menyerupai beberapa penggarap agung dan dewa ilahi yang berdiri di atas lautan bintang. Jangan bunuh aku. Saya pangeran agung ilahi dari sekte Apollo, keturunan kaisar. Tak seorang pun di seluruh Star Ocean dan Little South Heavenly Realm akan menerimamu jika kamu membunuhku. Chen Beixuan, tidak, Dewa Chen. Saya berjanji untuk meminta sekte besar untuk berhenti dan tidak pernah memasuki wilayah timur planet yang terbengkalai lagi ketika saya kembali. Aku bersumpah demi nama leluhurku. Qin Feng dengan cepat berteriak. Beberapa jenderal ilahi tampak sedih. Itu adalah pangeran agung ilahi dari Istana Apollo, namun dia bersujud kepada penduduk lokal dari wilayah planet terbengkalai. Beberapa tetua Nas Chen Sol bahkan berlutut dan menangis. Istana Apollo telah mendominasi lautan bintang selama beberapa ratus ribu tahun, mereka belum pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya. Sangat terlambat, Chen Fan menghentakkan kakinya dan menghancurkan pangeran ilahi Istana Apollo yang masih melawan, keretanya, dan burung Phoenix api bersayap 9, seolah-olah roh raksasa telah menginjak mereka. Permusuhan terjadi ketika Istana Apollo memusnahkan Sekte Qiong Utara. Bukan hanya kamu, aku akan pergi ke Istana Apollo suatu hari nanti dan menyelesaikan masalah. Pada saat itu, hanya suara dingin Chen Fan yang tersisa di seluruh alam semesta. Semua penggarap di langit dan di tanah, termasuk penggarap jiwa baru lahir dari planet lain, para tetua yang tersisa, Pangeran Ilahi Yuan Yi, dan banyak orang yang mencoba menyerang Chen Fan, sangat terkejut. Angin dingin menderu-deru di alam semesta yang luas, dan badai energi yang dahsyat menyapu segalanya. Di langit 100 km di luar bumi, potongan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh ruang. Dari seluruh pasukan koalisi perkasa dari 7 sekte ilahi, 7 pangeran ilahi, 100 tetua dan jenderal ilahi, dan 100.000 penggarap inti emas, hanya beberapa tetua dan jenderal ilahi yang masih hidup. Yuan Yi adalah satu-satunya pangeran ilahi yang masih hidup. Banyak orang di bumi yang melihat ke atas dan menyaksikan hasilnya dengan tenang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di ruang angkasa dengan jelas, mereka tahu pasukan koalisi 7 sekte ilahi telah sepenuhnya dihilangkan dengan melihat gambar buram dari teleskop ruang angkasa dan satelit, dan dari penjelasan yang diberikan oleh Dewa Surgawi Anpo dan Guru Ling Yun. 7 sekte ilahi dilenyapkan begitu saja. Banyak pembudidaya dari planet lain masih tidak dapat mempercayainya, terutama Li Yuan, Master Sekte Wilayah Surgawi Changshen. Sekte asalnya didirikan oleh Sekte Changshen, salah satu sekte besar dari wilayah planet lain. Dia paling tahu tentang betapa kuat dan banyak akal sekte-sekte itu. Bahkan jika mereka tidak dimusnahkan, mereka masih terluka parah dalam pertempuran ini. Mereka tidak akan dapat kembali dalam waktu singkat, kata para penggarap planet Tianhuang. Semua pembudidaya yang menghadiri upacara di aula utama Sekte Qiong Utara tetap diam. Mereka semua tahu, seorang dominator baru telah bangkit di alam semesta, saat pasukan koalisi 7 sekte ilahi dari lautan bintang telah dimusnahkan. Dia tidak hanya akan memerintah planet timur dan planet Tianhuang, dia bahkan akan mendominasi seluruh wilayah planet terbengkalai, berdiri di puncak sambil bermandikan kemuliaan dan memancarkan sinar cahaya yang panjangnya miliaran kaki, sama seperti penguasa ilahi dari Sekte Dewa Pengobatan dan penguasa ilahi Tatian.
Sekte Qiong Utara dan keluarga Chen juga akan menjadi pasangan sekte dan keluarga paling suci dan terkuat di seluruh wilayah planet terbengkalai, yang menguasai planet selama 1000, bahkan 10.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat didambakan orang-orang. Wang Xuanlong memandang ke langit dengan kecemburuan dan kekaguman di matanya. Bukan hanya dia, banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet Tianhuang, penggarap dari planet lain, Sensi dan Qingxi, semuanya memandang ke langit. Ada seseorang yang diselimuti lapisan aura, berdiri di alam semesta seperti Tuhan. Hanya Tuan Naga yang memiliki sedikit keraguan di matanya sambil merasa gembira. Dia berasal dari sekte besar di Lautan Bintang, jadi dia tahu persis betapa kuatnya sekte ilahi itu. 7 sekte ilahi biasanya tidak menyiapkan hanya satu kartu truf. Singa juga akan menggunakan seluruh kekuatannya saat bertarung dengan kelinci. Jadi, bagaimana master sekte dari sekte-sekte itu bisa sedangkal itu? Bulan. Sementara itu, Song Yufeng telah meninggalkan permukaan bulan bersama Jiang Feifei. Dia melambaikan tangannya untuk membuka barisan dan sebuah kapal emas yang indah dan megah muncul. Mereka naik ke kapal terbang sambil diselimuti aura emas. Tuan, apakah pertempuran sudah berakhir? Jiang Feifei melihat ke belakang. Dia hampir menyaksikan bagaimana Chen Fan menyapu pasukan, mengalahkan dan membunuh 100.000 tentara, dan menempatkan 7 pangeran surgawi di bawah kakinya, dengan matanya sendiri. Bahkan dia, yang memiliki masalah dengan Chen Fan, kagum dengan pesona dan kekuatan yang tak terkalahkan. Jika Chen Fan begitu kuat, apakah itu berarti bumi bisa diselamatkan? Dia berbalik dengan gembira, tetapi melihat Song Yufeng terlihat 10 kali lebih serius dari sebelumnya. Menguasai, Jiang Feifei terkejut. Anak ini berada dalam masalah besar, masalah yang sangat besar. Dia menghancurkan langit dan membuat marah mereka. Song Yufeng menunduk dan berkata dengan cepat, Feifei, kita harus pergi sekarang. Tempat ini akan menjadi medan perang sesungguhnya. Aku mungkin tidak bisa melindungimu jika kita tetap di sini. Anak itu nampaknya sombong sekarang, tapi dia akan segera melihat seperti apa kekuatan dan kekuatan sebenarnya dari sekte yang tidak dapat binasa. Mereka bukanlah musuh yang bisa dilawan oleh Half Grand Cultivator seperti dia. Bumi akan hancur. Kemudian, dia dengan cepat memulai kapal terbangnya dan terbang jauh ke alam semesta. Jiang Feifei langsung terkejut, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Pada titik ini, tidak hanya Song Yufeng, banyak pembudidaya nakal dari Lautan Bintang yang telah menyaksikan pertempuran di bumi juga ketakutan. Mereka segera melarikan diri keluar angkasa bersama murid-murid mereka, seolah-olah takut mereka akan menderita bencana yang menghancurkan bumi jika mereka terlambat. Di ruang hampa, Chen Fan menginjak-injak tubuh Pangeran Agung Istana Apollo hingga berkeping-keping dengan kakinya. Namun, dia kuat dan memiliki jimat ilahi pengganti, jadi dia tidak mati. Namun, dia hanya bisa berjuang di bawah kaki raksasa Chen Fan, yang tampak seperti roh yang sangat besar. Setelah tubuhnya direformasi oleh jimat ilahi, Chen Fan dengan cepat menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa lagi. Chen Fan hanya menundukkan kepalanya dan melihat bola darah dan daging emas itu berjuang terus-menerus dengan tatapan acuh tak acuh, melihatnya berkumpul membentuk tubuh untuk segera menghancurkannya lagi. Chen Beixuan, apakah kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Kata Qin Feng marah dengan mata terbelalak. Saat Istana Apollo melangkah ke bumi dan menginjak sekte Qiong Utara, pernahkah Anda berpikir bahwa suatu hari nanti Anda akan berubah menjadi bubur di bawah kaki seseorang dari planet tandus? Chen Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Dia menghentakkan kakinya dengan keras dan memukul Qin Feng sekali lagi. Qin Feng tampak sangat ganas ketika dia memulihkan bentuk manusianya lagi. Chen Beixuan, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Anda tidak tahu betapa kuatnya kami. Kekuatan sekte yang tidak dapat binasa berada di luar imajinasi Anda. Kami adalah faksi yang benar-benar berdiri di puncak alam semesta, menguasai miliaran planet. Master sekte dan tetua agung kita suatu hari nanti akan menguasai seluruh bumi, seperti kamu menginjakku sekarang. Dia berteriak ketika ribuan berkas cahaya keemasan menyinari tubuhnya. Benar-benar, sayang sekali Anda tidak akan pernah melihatnya, kata Chen Fan dan menghentakkan kakinya lagi. Itu adalah jimat ilahi pengganti terakhir Qin Feng. Dia tidak akan bisa dilahirkan kembali jika dia mati. Tapi kemudian, sebuah suara lama terdengar. Temanku, tolong hentikan. Suara itu sepertinya berasal dari tempat terdalam di alam semesta.
Itu membawa perubahan dan luasnya tahun-tahun tanpa akhir, seperti suara suatu entitas. Itu lembut, tapi bergema di telinga semua orang di bumi. Pada saat itu, semua orang berbalik pada saat yang sama. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir dari planet lain pun terkejut. Apa yang terjadi? Apakah sekte besar dari daerah lain mengirim seseorang ke sini lagi? Tapi pangeran ilahi mereka semuanya sudah mati. Siapa lagi yang bisa datang ke sini? Mereka tidak akan mengirim penggarap agung, kan? Hanya mata Tuan Naga yang terbuka lebar. Song Yufeng, yang telah melarikan diri dari bulan, menatap ke arah umum dan berkata pelan, mereka ada di sini. Jiang Feifei berbalik dan melihat planet bumi. Dia tahu itu mungkin terakhir kali dia melihat Chen Fan dan rumahnya selama sisa hidupnya. Yang ada hanya keputusasaan di hatinya, saat dia memikirkan apa yang dikatakan Song Yufeng. 7 pangeran ilahi hanyalah sebuah kontingen kecil yang dikirim sebagai garda depan, sekte yang tidak dapat binasa baru saja akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Di depan pegunungan tinggi itu, kekuatan satu orang benar-benar terlalu lemah dan tidak berguna. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan. Banyak kultivator individu yang melarikan diri dari bumi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Untuk apa dia melakukan ini? Dia berjuang keras sebelumnya, tapi tetap saja harus mati, kata mereka dengan ekspresi sedih. Para pembudidaya nakal itu juga telah berjuang untuk bertahan hidup di bawah kekuatan sekte besar di lautan bintang. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan dengan bumi dan mereka juga memandang rendah planet yang ditinggalkan itu, mereka tetap merasa kasihan pada mereka saat ini. Sementara Tuan Naga ketakutan, Tuan Ling Yun terkejut, banyak penggarap jiwa baru lahir dari planet lain bingung. Banyak orang di bumi yang penuh keraguan, Qin Feng dan Yuan Yi sangat senang. Chen Fan berbalik. Dia melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan dari kedalaman alam semesta. Orang tua itu keluar dari kegelapan dengan pakaian linen dengan tambalan di mana-mana, seperti seorang pengemis. Dia tampak sangat tua dan kulitnya seperti kulit kayu tua, bahkan lebih kasar dari kulit musiao. Vitalitasnya telah menurun dan bahkan tidak ada sedikit pun energi dalam dirinya, seolah-olah dia adalah seseorang yang akan mati. Namun, lelaki tua kurus itu dapat menempuh jarak 10.000 mil setiap langkahnya dan alam semesta yang dingin itu seperti tanah datar di bawah kakinya. 3 pangeran ilahi yang dikelilingi oleh ribuan berkas cahaya keemasan berada di belakangnya. Mereka sekuat Qin Feng, atau bahkan lebih kuat dari dia, tapi mereka mengikuti orang tua itu dengan hormat saat ini. Ahem, tolong hentikan dan ampuni Xiao Feng demi aku. Dia hanyalah seorang anak kecil, terkadang bandel dan keras kepala. Saya minta maaf atas namanya jika dia telah menyinggung perasaan Anda, kata lelaki tua itu perlahan sambil terbatuk. Leluhur Agung, bantu aku, teriak Qin Feng. Kamu bodoh. Anda baru berkultivasi selama 3.000 tahun dan Anda berpikir Anda tidak terkalahkan. Saya kira Anda akhirnya menyadari betapa mengesankannya orang-orang di planet lain, teriak lelaki tua itu dengan keras, seolah sedang memarahi cucunya. Qin Feng menundukkan kepalanya dengan patuh. Pangeran Agung-Agung Istana Apollo yang pantang menyerah itu tidak lagi berani bersikap sombong, seolah-olah dia adalah murid yang patuh dan mendengarkan gurunya. Tapi setiap orang yang melihat pertukaran itu merasa merinding. Di bumi, leluhur agung, leluhur jauh, dan pencetus mewakili para tetua generasi ke-9. Pencetusnya adalah yang tertua dan dapat ditelusuri kembali ke 9 generasi sebelumnya. Mereka adalah kakek dari kakek seseorang, atau bahkan lebih dari itu. Tapi apa yang dimaksud dengan leluhur agung? Lelaki tua kurus itu kemudian menjelaskan, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, anak manja ini adalah cicit saya yang ke-73 generasi. Saya telah berumur panjang dan hanya anak ini yang memiliki masa depan yang lebih menjanjikan di antara keturunan saya. Jika dia meninggal, saya benar-benar tidak memiliki penerus. Jadi, saya mohon Anda untuk menunjukkan kebaikan dan membiarkan dia pergi. Kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu inginkan dan aku akan melakukannya untukmu. Penatua berpakaian linen berbicara dengan nada yang tulus. Banyak orang tersentak setelah mendengarnya. Qin Feng sudah berusia 3.000 tahun, tapi dia sebenarnya adalah cicit generasi ke-73 dari lelaki tua itu. Sekalipun manusia di alam semesta terlambat menikah dan mempunyai anak, dan 1 abad dihitung sebagai 1 generasi, itu berarti 76.000 tahun. Jadi, berapa umur orang tua itu?
Penggarap jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya yang mengetahui hal ini sangat ketakutan hingga mereka merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Leluhur-leluhur Fudu dari Sekte Dewa Pengobatan berusia 23.000 tahun dan sudah disebut sebagai monster tua, sementara Tuan Naga berusia 30.000 tahun dan merupakan seorang penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Jadi, betapa menakutkannya lelaki tua itu, karena dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan setidaknya berusia 80.000 tahun. Apakah dia akan menjadi calon penguasa ilahi atau penguasa ilahi sejati? Semua orang merasakan berat hati. Dalam sekejap, seluruh bumi terdiam.